Ini adalah sebuah pembunuhan pada jarak terjauh. Si pembunuh menggunakan peluru penusuk baja untuk menembak target yang berjarak 100.000 meter. Dia menggunakan teropong untuk melihat ke kejauhan. Mendeteksi pesawat target telah terbang ke titik tembak. Si pembunuh dengan cepat meletakkan rak kayu. Kemudian mulai memasang senjata. Menetapkan pegangan senjata. Memasang peredam suara senjata. Kemudian tambahkan lensa teleskop untuk membidik dengan tepat. Sebuah senapan sniper dari jarak super jauh telah selesai. Karena kekuatan luar biasa dari peluru penusuk baja. Untuk keamanan, si pembunuh mengeluarkan pistol paku keling untuk mempertetapkan rak senjata di tanah. Lalu dia masukkan peluru penusuk baja ke laras. Lakukan estimasi manual dengan tangannya. Kecepatan angin, arah angin, hambatan udara. Kemudian si pembunuh dengan hati-hati menyesuaikan fokusnya melalui teleskop yang membidik target dengan tepat. Berdasarkan jarak terbang peluru, dia menghitung waktu untuk mundur. Ketika si pembunuh melihat target akan turun dari pesawat, dia dengan tegas melepaskan tembakan. Peluru menembus langit, yang terbang ke sasaran dengan kecepatan supersonik. Target masih tidak menyadari bahaya yang mendekat. Peluru itu menembus tubuh pengawal dan si target. Pada saat yang sama buat lubang besar di bagian belakang pesawat. Orang-orang di sekitar sangat ketakutan. Dan dengan cepat bersembunyi di belakang mobil. Si pembunuh merasa sangat puas dengan akurasi dan kekuatan senjatanya. Dia segera mengeluarkan peluru lain. Dan membidik sang pengawal yang berdiri di sebelahnya. Lalu dengan cepat melepaskan tembakan. Yang membuatnya jatuh di tempat. Yang sisa-sisa dengan hati-hati mengamati. Dan menemukan ruangan di kejauhan memiliki reflektor. Andi baru saja mengidentifikasi lokasi si pembunuh. Dan segera berlari ke ruangan itu. Si pembunuh menyesuaikan fokus yang membidik tepat padanya. Yang menyebabkan Andi harus berlari untuk hidup atau mati. Untuk melarikan diri dari pengejaran si pembunuh. Ini membuat si pembunuh sangat marah. Sekali lagi, dia memasukkan peluru penusuk baja ke dalam laras dan membidik target. Tapi waktu untuk mundur telah tiba. Si pembunuh dengan cepat memundurkan pelurunya. Lalu mengumpulkan barang-barang dan bersiap untuk pergi. Saat ini polisi patroli menemukannya. Dia menyuruhnya cepat meletakkan senjata di tangannya. Tapi dia tetap tenang. Mengatakan bahwa dirinya adalah FBI. Yang sedang dalam misi rahasia. Sang polisi setengah percaya dan setengah curiga. Menyuruhnya menunjukkan surat pemastian hal itu. Sementara dia tidak waspada. Si pembunuh mengeluarkan senjatanya. Dan menembaknya 2 kali berturut-turut. Pada saat ini, Andi sudah menyeberang jalan. Dia menggunakan truk sebagai persembunyian. Dan kemudian berlari ke gedung yang mencurigakan itu dengan nyawanya. Andi segera naik ke loteng. Tetapi menemukan seorang polisi telah meninggal. Dan si pelaku telah melarikan diri tanpa jejak. 3 tahun lalu si pembunuh dan Andi adalah rekan satu tim. Mereka bergabung dengan sebuah tim penyelamat. Setelah membunuh semua musuh, si pembunuh bahkan mengambil tindakan pada Andi. Lalu dia juga membunuh semua sandera. Ternyata, dia telah berkhianat mereka sejak lama. Andi selamat berkat Haki, karakter utama. Kemudian dia menjadi seorang pengawal. Dan nama sang pembunuh ini adalah Joshua. Mobil Joshua dihentikan. 2 polisi FBI datang untuk memeriksanya. Tapi keduanya langsung ditembak dan disuruh tidur dengan cacing. Kaki tangannya ketakutan. Dia bahkan berani membunuh polisi khusus FBI. Mereka berlari ke hutan dan tinggal di sana. Untuk membunuh target mereka berikutnya. Sekarang targetnya telah muncul. Rekan setimnya segera mengeluarkan senjatanya dan membidik dengan tepat targetnya. Setelah membidik, dia hendak menarik pelatuknya. Andi melihat refleksi di kejauhan. Berbaringlah. Andi dan Mary dengan cepat mengejar sang rekan satu timnya. Tanpa disangka, mereka telah jatuh ke dalam perangkap Joshua. Tanpa Andi sebagai aral melintang. Joshua dengan lembut mengakhiri targetnya. Setelah itu,
Andi menembak mati sang rekan di hutan. Jadi mereka mengumpulkan senapan sniper lainnya. Melalui perbandingan, senjata ini bukan milik sang rekan. Si pembunuh masih orang lain. Andi dan Mary dengan cepat memeriksa kamera keamanan dan menemukan sosok Yosua. Andi menebak bahwa pelakunya adalah dia. Sejak itu, setiap gerakan Yosua diamati cermat. Jadi dia memutuskan membunuh orang untuk memotong petunjuk. Di malam hari Andi memperhatikan bola lampunya berkedip. Dan segera tahu bahwa ada yang datang. Dia dengan cepat bersembunyi di pintu belakang. Ada dua sang tangan kaki yang bergegas masuk. Tapi mereka langsung dikalahkan oleh Andi. Tapi Yosua masih tidak menyerah. Dia diam-diam menanam bom di dalam kamar Mary. Ketika mereka kembali, Yosua segera menekan pada pengontrol bom. Waktu hitung mundur adalah 5 menit. Andi mengerti bahwa jika dia melompat keluar dari pintu besar, dia akan menjadi sasaran tembak untuk Yosua. Jadi dia melepaskan bom kecil itu. Melepaskan bola lampu juga. Kemudian menghubungkan bom itu ke daya listrik. Kemudian letakkan kulkas di atas bom itu. Akhirnya dia menyalakan sakelar yang mengaktifkan bahan peledak. Pada saat ini, hitungan mundur Yosua masih hingga 50 detik. Andi dengan cepat mengeluarkan kulkas. Lalu masuk ke gua yang baru saja dibuat oleh ledakan. Dari sana keduanya berhasil melarikan diri. Sekarang hitungan mundur selesai. Rumah itu langsung meledak. Yosua berpikir Andi dan Mary harus tidur dengan cacing mulai sekarang. Jadi dia tersenyum puas dan pergi. Di sisi ini, Andi dengan cepat mengambil senapan sniper. Masukkan peluru penusuk baja. Dan membidik dengan akurat di mobil Yosua. Lalu dengan cepat menarik pelatuknya. Peluru menembus kepala Yosua. Dan mengakhiri hidupnya.